anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, kita harus tetap semangat belajar ya, meskipun situasi pandemi pada saat ini. Nah, hari ini kita kembali belajar bersama dan materi yang akan kita pelajari yaitu dari bab 6 Kisah Kelahiran Yesus bagian C, Para Gembala. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tangan diletakkan di depan dada, tutup mata dan tundukkan kepalanya sedikit. Nah, kita berdoa dipimpin oleh salah satu teman kamu ya. Ambil sikap berdoa yang baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, saya bersyukur kepadamu atas berkat-Mu sampai pada saat ini. Berkati saya Tuhan, saya mau belajar. Berkati saya agar bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita baru saja selesai berdoa yang dipimpin oleh salah satu teman kamu. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu guru mampu mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran Yesus sebagai wujud kasih Allah yang maha baik kepada umat manusia dengan berdoa. Nah, yang kedua, anak-anak ibu guru mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang pertama yang mendapat kabar kelahiran Yesus dari malaikat Gabriel. Yang ketiga, anak-anak ibu guru mampu menjelaskan alasan bahwa Allah memberitakan kabar gembira kepada para gembala terlebih dahulu, yaitu oleh malaikat Gabriel. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagian B, apa anak-anak? Yaitu kelahiran Yesus. Nah, masih ingat tidak anak-anak? Yesus lahir di mana? Ayo, Yesus lahir di mana? Nah, anak-anak yang terkasih, Yesus lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Nah, sehingga kelahiran Yesus dirayakan pada hari Natal 25 Desember setiap tahunnya. Nah, orang tua Yesus bernama Maria dan Yusuf. Dan orang tua Yesus berasal dari keluarga ataupun keturunan Daud. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita memasuki pembelajaran hari ini yaitu bagian C, yaitu para gembala. Nah, anak-anak ibu guru, kamu tahu tidak apa arti gembala? Ada yang tahu? Nah, sebelum ibu guru menjelaskannya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya nak, yaitu Gembala Pergilah. Pergilah mencari
berikut ini. Nah, anak-anak, kamu tahu tidak gambar apakah yang di samping ini? Nah, anak-anak yang terkasih, gambar yang ada di samping ini adalah gambar malaikat tampak para gembala. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kira-kira apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut? Apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Nah, gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari, dan tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apa yang hendak disampaikan malaikat kepada para gembala? Apa yang hendak disampaikan malaikat kepada para gembala itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, dalam gambar tersebut, malaikat menyampaikan kabar tentang kelahiran Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan sebelumnya, Ibu Guru sudah memberikan tugas kepada kamu, yaitu untuk membaca teks kutipan kitab suci, yaitu dari Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20, yaitu pemberitahuan kelahiran Yesus. Ada juga di dalam buku cetak agama kamu, yaitu pada halaman 99 sampai 100. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita saksikan video berikut ini. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, anak-anak yang terkasih, kita baru saja selesai menyaksikan video pemberitahuan kelahiran Yesus, yaitu dari Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20. Nah, dari kutipan kitab suci yang baru saja kita dengar, kita melihat bahwa para gembala sangat gembira mendengar kabar kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel. Nah, kegembiraan itu ditunjukkan dengan rasa semangat ingin bergegas untuk melihat Yesus yang telah dilahirkan oleh Maria di Bethlehem. Sehingga para gembala lah orang pertama yang mendengar kabar dan melihat kelahiran Yesus. Nah, anak-anak tahu tidak apa arti gembala? Gembala merupakan sebutan bagi orang yang menjaga dan membawa ternak makan di padang rumput. Nah, hewan ternak apa biasanya yang dijaga oleh para gembala? Ayo, siapa yang tahu? Nah, hewan ternak yang biasa digembalai adalah yaitu ada domba, kambing, kerbau, dan sapi. Nah, anak-anak, para gembala merupakan kelompok orang yang sederhana dan mereka memiliki sikap yang tulus dalam menjaga peliharaannya. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang pertama mendapat kabar kelahiran Yesus dari malaikat Gabriel? Ayo, siapa orang yang pertama? Nah, orang yang pertama mendapat kabar kelahiran Yesus dari malaikat Gabriel adalah para gembala. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa kepada para gembala? Mengapa tidak kepada yang lain saja? Misalnya kepada Kaisar Agustus ataupun tidak kepada Raja Herodes saja? Apa yang menjadi alasannya? Ayo, siapa yang tahu? Alasannya bahwa Allah memberitahukan kabar gembira kepada para gembala terlebih dahulu oleh malaikat Gabriel, yaitu sebagai bentuk kasih Allah bagi orang yang hidup dalam kesederhanaan. Nah, anak-anak yang terkasih, Allah ingin kita mengikuti sikap para gembala yang rendah hati dan percaya dengan iman yang kuat kepada perkataannya. Para gembala menunjukkan sikap patuh dan taat atas apa yang Tuhan perintahkan melalui perantaraan para malaikat. Nah, anak-anak, yang menjadi tugas kamu hari ini adalah yang pertama, siapa orang yang pertama mendapat kabar kelahiran Yesus dari malaikat? Nah, kamu bisa menjawabnya dari video yang sudah Ibu Guru jelaskan. Nah, tugas kamu yang nomor 2, para gembala merupakan kelompok orang yang sederhana dan memiliki sikap yang tulus dalam titik-titik peliharaannya. Nah, anak-anak Ibu Guru, kamu juga bisa menjawabnya dari video pembelajaran yang sudah Ibu Guru berikan. Oke, anak-anak Ibu Guru? Nah, tugas kamu kerjakan di buku tugas agama kamu ya, Nak. Tulis dengan rapi dan bersih.
Nah, setelah selesai kamu kerjakan, kirimkan hasilnya melalui Google Classroom. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu sepanjang pembelajaran kami hari ini. Bapa yang Maha Baik, semoga kami melalui pelajaran hari ini dapat meneladani para gembala yang taat akan Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami supaya apa yang kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kamu, dapat menambah wawasan kamu, dan dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.